Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Al-Gonta yarhamkumullah jami'an. Di sini kami mau sedikit menguraikan tentang pembahasan kemarin yang telah kami putus tidak memberikan uraian sedikit. Nah, di sini kami akan memberikan uraian walaupun sedikit dan semoga bermanfaat. Demikian. Kemarin kita membahas ulama itu adalah pewaris Nabi, dimana pada video itu saya tidak membawakan sebuah asar atau dalil atau landasan. Di sini mari kita coba kita ulas sedikit, kita jelaskan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saudaraku yarhamkumullah, suatu ketika Abu Darda menjelaskan kepada para sahabat bahwasannya beliau pernah diberi kabar oleh Rasulullah. Lebih lengkapnya begini. An Abu Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, warrisul ilma, faman akhadahu akhada haddi nafiri. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Abu Darda menjelaskan bahwasanya sesungguhnya ulama itu adalah pewaris Nabi, dan Nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Dan barang siapa yang telah mengambil bagian itu, maka dia sesungguhnya mengambil perkara yang besar. Demikian kata Rasulullah. Kok bisa disebut itu besar? Ya, karena di dunia ini cuman ada dua yang bisa ditinggalkan untuk diwariskan, yaitu harta ataupun ilmu. Nah, Rasulullah menyatakan bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah bagian yang besar. Tentu di sini adalah ulama sebagai targetnya, karena Rasulullah menyebutkan al ulama warasatul anbiya, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Maka barang siapa yang mengambil bagian itu, maka dia telah meraih dan mengambil perkara yang besar itu. Demikian hadis yang disampaikan oleh Abu Darda. Kita menganjak bagaimana penjelasan para ulama mutaqaddimin tentang masalah hadis ini. Banyak ulama-ulama di kalangan mazhab, ulama mutaqaddimin wa ulama ul mutaakhirin itu telah membahas tentang hadis ini. Ulama seperti Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, wa qad dzukira hadzal hadis fi tafsir qoulihi ta'ala, summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kata Ibnu Katsir menjelaskan, hadis ini tidak
tidak ujuk-ujuk disampaikan begitu saja oleh Rasulullah, tidak. Tetapi kata Ibnu Katsir, Rasulullah telah menerima wahyu, yaitu berupa ayat, summa aurasnal kitaba ila akhirih, kemudian dijelaskan kepada para sahabat. Setelah dijelaskan pada sahabat, Rasulullah menyampaikan hadis al ulama warasatul anbiya. Kemudian bagaimana penjelasan ulama-ulama terdahulu mengenai tentang hadis ini? Waqad dzukirul ulama maknayaini fil maqsud, kata Ibnu Katsir, dan telah disebutkan kata ulama di sini mempunyai dua makna yang dimaksud. Ulama siapa? Maksudnya bil warasati huna, yaitu ulama yang disebut oleh Rasulullah mengenai pewaris beliau ini. Seperti apa kriteria beliau, ulama yang beliau sebut itu? Qila al ulama warasatul anbiya wujubi tablighuddin, yaitu ulama yang mewajibkan atas dirinya untuk menyampaikan apa? Ya tentu saja menyampaikan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang pertama. Kemudian yang disebut maknanya ini, bagaimana yang kedua? Itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah al-insat lil ulama wat tawqir lahum lazimatul muta'allimin, yaitu kriteria ulama. Makna ulama di sini yaitu disebutkan bahwa lazimatun lil muta'allimin, yaitu membiasakan dirinya untuk mengajarkan. Membiasakan dirinya apa? Ya, dirinya terbiasa setiap harinya ya itu saja, itu maksudnya. Itu saja apa? Lil muta'allimin, yaitu untuk mengajar. Dalam hal ini mengajarkan tentang syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian dilanjutkan oleh ulama-ulama yang dimaksudkan ini. Jadi dua kriteria itulah manakala kita mau melihat seperti apa sih ulama yang disebutkan oleh Rasulullah. Dua poin itu kita jadikan landasan untuk melihat ulama. Yang pertama, poin yang pertama yang jangan dilupakan adalah lazimun tablighuddin, membiasakan menyampaikan sesuatu tentang urusan-urusan agama. Poin pertama. Kemudian poin kedua, lazimatun lil muta'allimin, yaitu beliau ulama-ulama ini menghabiskan waktunya untuk mengajar tentang urusan-urusan syariat Allah, urusan syariat-syariat yang di bawah Rasulullah. Nah, manakala terdapat ulama yang tidak mengenai atau dua alamat ini tidak dia sandang atau tidak ia jalani, maka mungkin saja ulama itu sedang istirahat dari keulamaannya gitu. Karena yang disebut oleh Rasulullah adalah ulama maknayaini, ini adalah dua kriteria ini yang tidak bisa dilepas dari kedua kriteria ini. Siapa itu ulama? Ulama itu tidak lepas dari kedua ini. Dia selalu menyampaikan perkara-perkara agama, kemudian dia selalu mengajarkan, menghabiskan waktu untuk selalu mengajar dan mengajar. Demikianlah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Wahada, dan
penjelasan yang seperti ini, kata Ibnu Katsir, ini juga bisa dilihat di dalam syarah Sahihul Bukhari lil Imam al-Battal. Jadi semakna dan senada penjelasan di dalam syarah Sahihul Bukhari yang disampaikan oleh Imam Ibnul Battal. Jadi apalagi yang harus kita bingungkan? Masa iya si ulama itu pewaris Nabi? Iya, hal ini bisa jangan dipercaya manakala yang menyebutkan selain hadis, selain ulama itu sendiri. Misalnya berita ini disampaikan oleh berita koran dari ini, majalah dari ini, silahkan Anda tidak percaya. Tetapi manakala ini yang menyampaikan Rasulullah, yang menyampaikan ini para ulama sendiri, maka kita wajib, karena kita mempercayai apa yang disampaikan Rasulullah, mempercayai apa yang terjadi pada Rasulullah itu adalah bagian dari agama. Demikian secuil yang mungkin ya kalau mau dibahas panjang ya panjang, tapi waktunya sedikit. Nah, jadi saya berusaha membuat video ini sesingkat mungkin ya, agar kuota Anda tidak cepat habis, begitulah. Ya, paham. Nah, begitu. Jadi yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selalu dukung channel El Gonta dan berikan masukan-masukan, saran dari Anda kepada kami agar kami bisa koreksi diri. Kita juga manusia yang tetap butuh dikoreksi dan tetap bisa salah kapan saja. Oke, untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan tombol lonceng, like and share. Dari Al Fakir El Gonta, Summas salam.